Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang hormati, pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 atau kelompok ganjil akan mendiskusikan dan memaparkan hasil diskusi yang berkaitan dengan agenda 3 yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Jadi dalam kesempatan ini kami dan kawan-kawan akan secara bergantian menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan identifikasi masalah kinerja, yang berkaitan dengan faktor penyebab masalah, yang berkaitan dengan strategi peningkatan dan hambatan. Mungkin ini yang akan kami diskusikan dan kami paparkan hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kami langsung memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bu Haji Sophia Windiarti, kemudian Pak Ramdhani, saya sendiri Marjuki, kemudian Pak Udin dan Pak Kasat. Oke, masuk untuk pembahasan pertama yang berkaitan dengan identifikasi masalah kinerja. Eh, Sebelumnya kami sampaikan dulu hasil kesepakatan kami akan mengangkat judul manajemen kinerja pada organisasi BPJS Kesehatan. Baik, next slide. Untuk masalah pertama yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan kinerja pada organisasi BPS, ada beberapa permasalahan yang kami identifikasi. Yang pertama itu belum optimalnya sumber daya manusianya atau SDM. Masalah yang kedua yaitu sistem informasi dan teknologi serta masalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPS. Yes. Mungkin ini yang dapat kami identifikasi. Selanjutnya mungkin dilanjutkan faktor penyebab oleh Pak Ramdhani. Silakan. Ya, terima kasih Pak Marjuki atas waktu yang diberikan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mencoba ya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan kinerja pada BPJS Kesehatan. Nah, identifikasi faktor-faktor penyebab itu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, dan ini terbagi atas tiga, kami analisis atas tiga. Yang pertama, rekrutmen yang tidak efektif, kemudian yang kedua, keterbatasan pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga adalah tingkat rotasi karyawan yang tinggi. Ya. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah sistem informasi dan teknologi. Juga kami analisis, kami bagi atas 7. Yang pertama adalah atas 3 ya. Yang pertama adalah infrastruktur yang tidak memadai, kemudian kurangnya pelatihan, penggunaan teknologi, dan yang ketiga adalah masalah integrasi sistem. Kemudian faktor penyebab yang kedua yaitu yang ketiga, kepuasan dan harapan masyarakat. Ya, ini kami analisis. Yang pertama adalah kurangnya umpan balik dari masyarakat, kemudian standar pelayanan yang tidak konsisten, artinya pelayanan yang mungkin berubah-ubah, bisa juga regulasi yang berubah-ubah dari BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah persepsi negatif terhadap pelayanan. Nah, ini yang kami coba menganalisis faktor-faktor penyebab yang ada permasalahan pada kinerja BPJS Kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah strategi peningkatan kinerja BPJS Kesehatan. Ini kami mohon untuk Bu Sophie untuk menjelaskannya kepada beliau. Kami silakan. Ini Pak, makasih. Selanjutnya, ulun coba jelaskan strategi peningkatan kinerja pada BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi SDM-nya, yaitu melaksanakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua adalah optimalisasi sistem informasi, untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik, untuk mendukung pengumpulan dan analisis data dan kinerja. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah feedback dari masyarakat,
Feedback dari masyarakat itu sendiri yaitu menggunakan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, itu kira-kira strategi peningkatan kinerja dari BPJS Kesehatan, Pak. Untuk selanjutnya adalah tantangan dan manajemen kinerja di BPJS Kesehatan yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Supri. Di sini Ulun melanjutkan tantangan manajemen kinerja di BPJS Kesehatan. Di sini ada 3 poin yang akan Ulun sampaikan. 1, keterbatasan sumber daya manusia. Kompetensi dan kualifikasi. Tidak semua karyawan memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan dapat menghambat kinerja. Poin kedua, jumlah tenaga kerja. Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan, yang berdampak pada kinerja individu dan tim. 2, sistem informasi dan teknologi. Poin pertama, keterbatasan infrastruktur IT. Sistem informasi yang tidak memadai dapat menghambat pengumpulan dan analisis data kinerja secara efektif. Poin 2, integritas data. Kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat dan mengganggu pengambilan keputusan. 3, kepuasan dan harapan masyarakat. Poin pertama, ekspektasi tinggi. Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, dan ketidakpuasan dapat muncul jika layanan tidak memenuhi harapan. Poin 2, umpan balik yang terbatas. Sulitnya mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari masyarakat dapat menghambat perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan. Itu yang bisa Ulun sampaikan. Selanjutnya disilakan teman Ulun Pak Kasab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin saya lanjutkan terkait apa sebenarnya tantangan dalam manajemen kinerja di BPJS Kesehatan. Yaitu izin menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu regulasi dan kebijakan. Adanya perubahan kebijakan yaitu kebijakan kesehatan yang sering berubah dapat mempengaruhi stabilitas dan konsistensi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Kemudian yang kedua, yaitu birokrasi yang rumit. Yaitu proses birokrasi yang panjang dapat menghambat responsivitas organisasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Yaitu adanya indikator kinerja yang tidak tepat. Ini juga salah satu menjadi tantangan, yaitu penetapan indikator kinerja yang tidak relevan atau tidak tepat dapat mengakibatkan evaluasi kinerja yang tidak akurat. Selanjutnya, ketidakjelasan tujuan, yaitu ketidakjelasan dalam tujuan dan sasaran organisasi itu dapat membingungkan karyawan dan tentu mempengaruhi kinerja mereka. Kemudian poin yang selanjutnya, tantangan manajemen kinerja ini yaitu kolaborasi dan koordinasi internal. Jadi, apabila kurangnya kolaborasi antara divisi atau unit dalam organisasi dapat menghambat pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, komunikasi yang kurang baik antara manajemen dan karyawan. Itu salah satunya yang menyebabkan kesalahpahaman dan mengurangi motivasi dalam kolaborasi dan koordinasi internal. Selanjutnya, salah satu poin yang penting dalam yang akan dihadapi terkait tantangan manajemen kinerja yaitu pengelolaan anggaran itu tersendiri. Anggaran yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kinerja tadi. Nah, ya, kemudian yang terakhir yang akan saya ungkapkan tantangannya adalah krisis dan situasi darurat, yaitu pandemi seperti yang kita alami di tahun 2020 kemarin, kemudian dan bencana.
situasi darurat eh, akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Mohon izin saya kembalikan kepada Pak Marzuki. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan identifikasi masalah-masalah ada di suatu organisasi yaitu berkaitan dengan organisasi BPJS. Kami menyadari hasil analisa kami, hasil diskusi kami ini jauh dari kesempurnaan, makanya untuk kesempurnaan ini kami mintakan masukan dari dari segala pihak. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.